Lu semua yang lagi nonton gua atau dengerin gua ya, dengerin omongan gua baik-baik. Karena di video ini gua akan membahas yang mungkin belum pernah ya dibahas sama orang lain, yaitu soal attitude. Kalau lu mau sukses ya, perbaikin attitude lu. Lu jangan bilang attitude gua udah baik kok ya. Lu bullshit anjir ya. Lu pikir attitude cuman senyum-senyum ya, bilang maaf, tolong. Gua kasih tahu ke lu ya. Itu semua itu hanya kulitnya saja atau hanya luarannya saja. Attitude itu adalah landasan pacu hidup lo. Kalau lo mau terbang pakai pesawat jet Ferrari pun, ya, tapi landasannya pacunya itu adalah lubang tai sapi, ya lo meledak ya, habis jadi abu. Gua tentang lo semua sekarang ya. Buang pengetahuan soal attitude lo selama ini. Karena kita gak akan bahas teori, kita akan bahas kenyataan yang mahal harganya. Attitude yang bikin lo miskin ya, attitude yang bikin lo jatuhin orang, attitude yang bikin lo ya bisnis lo itu bangkrut berkali-kali. Nih gua tanya, lo semua kantor ya ke bisnis, tujuan lo apa? Cari makan kah? Cari duit? Nah justru itu adalah virus pertama kalian ya. Mental cari makan itu adalah mental peternakan ayam ya. Ayam aja di kandang itu dikasih makan ya, terus besoknya itu bertelur, terus jadi ayam goreng. Gua kasih ke lu semua ya, gua kasih tahu ke lu, itu adalah lingkaran setan ya. Lu bayangin aja deh ya, lu kerja ya, dapat gaji, terus habis kerja lagi. Itu tuh bukan manusia, tapi adalah sistem baterai ya, kehidupan baterai charge. Orang dengan attitude sukses itu bukan mental pencari makan ya, tapi mereka yang sukses tuh mentalnya tuh pemecah masalah. Jadi dia tuh lihat tuh ya sekeliling mereka, masalah apa yang bisa gue selesaikan ya. Customer tuh ngeluh soal apa ya. Bos itu butuh solusi apa. Nah itu adalah mental sukses. Lu lihat kan perbedaannya gede banget. Si ayam cuman mikir kapannya gue dikasih makan, tapi si pemecah masalah dia ini mikir, ini kebun ya bisa gue tanamin apa nih biar panennya tuh berkali-kali lipat. Jadi audit diri lo sekarang ya. Selama ini lo itu si ayam atau si petani yang mikirin buat masa depan. Ini ada sebuah favorit gua ya, yang pernah gua pelajarin yaitu adalah sindrom yang penting tampil sibuk. Lo lihat tuh ya monyet di kandang ya. Mereka itu lari kanan ke kiri, muter-muter, tarik-tarik tali ya, teriak-teriak. Itu emang kelihatannya emang sibuk ya. Tapi hasilnya apa? Gak ada ya. Mereka tuh cuman buat tontonan. Banyak banget orang yang terkena sindrom monyet ini. Mereka itu meeting nggak jelas, ngotak-ngatik Excel warna-warni ya, terus bikin laporannya nggak penting, teriak-teriak di telepon biar kelihatan penting. Mereka itu hanya busy for nothing. Orang sukses itu ya, attitude-nya tuh beda. Mereka itu fokus ke hasilnya, bukan kegiatannya ya. Mereka itu tanya ke diri mereka sendiri, hari ini gue udah menghasilkan uang atau nilai yang mana ya? Atau yang mana sih yang hanya menjadi monyet yang sibuk? Attitude yang benar itu adalah be a lazy manager but a smart worker. Manajer yang malas, iya, malas ngelakuin hal-hal yang nggak menghasilkan ya. Tapi mereka itu kerja dengan pintar. Mereka itu fokus pada leverage, pada hal yang gede impactnya. Jadi ya, jadi besok lo kantor nih ya, jangan jadi monyet pecundang tadi ya. Lo duduk dulu 10 menit, tanya ke diri lo sendiri, satu hal apa yang bisa gua selesaikan hari ini ya, dan mendapatkan bonus atau promosi atau customer baru. Itu yang lo lakuin ya pada hari itu. Dan semuanya ya, sisanya itu hanyalah sampah. Dunia ini cuma ada dua jenis attitude ya. Attitude konsumen dan juga attitude produsen. Si konsumen itu attitude-nya tuh dunia ini bisa ngasih apa sih gua ya. Nah, dia itu lihat video tuh pengennya tuh dihibur, kerja pengennya dapat gaji. Jadi dia itu selalu menuntut ya, meminta, mengkritik. Kalau si produsen itu attitude-nya itu apa sih yang bisa gua kasih ke dunia ini? Nah, dia itu bikin video itu buat menghibur ya. Dia itu nulis buku buat mencerahkan. Dia bikin bisnis buat memecahkan masalah. Jadi si produsen ini dia itu selalu mencipta, memberi, dan juga berkontribusi. Kalau lo mau sukses sekarang ya, caranya adalah mulai besok ya, lo semua dalam setiap interaksi tanya ke diri lo sendiri, apa sih dari situasi ini yang bisa gua berikan ya, entah ilmu kah, solusi kah, atau bantuan.
Lu itu di meeting itu jangan cuman duduk-duduk aja ya, tapi berikan ide. Kalau lu ke customer, jangan cuman jualan, tapi beri mereka itu edukasi. Kalau lu ke tim lu, jangan kerjanya itu lu cuman merintah-merintah mereka, ya. Tapi berikan support ke tim lu. Saat lu beralih dari produsen ke konsumen ya, otomatis tuh duit tuh akan kejar lu ya. Karena dunia ini akan bayar mahal produsen nilai. Karena konsumen itu udah banyak sekali di dunia ini ya. Jadi mereka tuh murah. Tapi kalau produsen nilai ya itu langka. Jadi dunia ini akan bayar mahal untuk lu. Sekarang ya, gua akan kasih lu contoh attitude absurd ya yang bikin lu naik kelas. Kebanyakan orang sekarang itu attitude-nya itu adalah yang wajib saja. Jadi job desk-nya segini ya kerjaan segini ya. Gajinya segitu ya usahanya segitu. Gua kasih tahu ke lu semua ya. Itu adalah attitude karyawan murahan. Diganti kapan aja tuh bisa, bos ya. Attitude yang dicari ya di dunia sekarang ini adalah go the extra mile, jalanin mil tambahan ya, di luar ekspektasi. Jadi analoginya tuh gini ya, kita kasih contoh aja bar kopi lah ya, antara lo dan juga penjualnya atau si pelayannya. Nah, lo pesen kopi nih ya, nah pelayannya ini ngasih ya standarnya tuh kopi panas lah ya, tapi dia tuh kasih extra mil, itu apa? Dia bilang gini, hati-hati pak, kopinya masih panas, ada tambahan gula lagi nggak pak? Nah itu adalah extra meal ya yang gua maksud. Jadi itu semua kan di luar ekspektasi pelanggan. Contoh lagi ya, contohnya ini di bisnis lah. Ada customer mau pesen produk A. Nah lu sebagai penjual ya, standarnya kan kirim produk A. Tapi lu kasih nih extra meal. Lu tulis tuh apa namanya tulisan terima kasih bla 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 di kemasannya ya, di dalam kemasannya. Nah, besoknya ketika produknya udah sampai, tuh telepon tuh si customer ya. Pak, apakah pesanannya udah sampai? Pak, apakah puas dengan produk kami? Nah, itu adalah extra meal ya, yang bisa melebihi ekspektasi pelanggan. Dan contoh yang terakhir ya, itu adalah dalam karir. Contohnya ini untuk kalian nih yang masih berkarir atau di jenjang karir. Ya. Contohnya, bos lu itu minta laporan. Lu sebagai karyawan atau sebagai pegawai, ya lu standarnya bikin laporan lah ya dan kasih ke bos lu. Tapi sebelumnya itu lu kasih extra meal, lu bikin laporan plus analisis plus 3 rekomendasi solusi plus data pendukung dari kompetitor lu. Nah itu akan melebihi ekspektasi bos lu ya, dan kemungkinan besar lu akan dikasih bonus atau promosi. Jadi attitude extra meal ini kayak magnet uang ya, dia tuh narik promosi, bonus ya, terus kepercayaan dan juga rezeki. Tapi ini semua tuh langka ya. Karena 95% orang di dunia itu males. Mereka tuh maunya itu standar aja. Jadi lu semua ya mulai besok pilih di satu area. Di apa sih yang bisa gua lakuin? 10% lebih baik dari yang diminta ya. Lakuin itu. Karena itu adalah alarm dari alam semesta bahwa diri lu itu ya siap naik kelas. Dan ini akhirnya yaitu adalah attitude penentu, responsibility dan juga blame. Attitude blame itu ya mindsetnya itu seperti ini. Saya gagal itu karena ekonomi itu jelek ya. Bisnis saya itu sepi karena lokasinya salah. Saya miskin itu karena orang tua saya miskin ya. Itu adalah attitude blame ya, pecundang ya. Cari-cari alasan, cari kambing hitam. Sedangkan attitude responsibility itu mindsetnya itu seperti ini ya. Apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab gua ya. Ekonomi jelek ya, gimana caranya gua beradaptasi. Terus bisnis salah lokasinya dan juga sepi. Ya bagaimana caranya gua lebih kreatif lagi marketingnya ya. Orang tua gua miskin. Ya lu harus cari cara gimana lu putus tuh rantai kemiskinannya. Dengerin baik-baik ya omongan gue ini. Dunia itu nggak peduli sama alasan lo ya. Bos lo itu nggak peduli sama alasannya. Customer itu nggak peduli. Bank lo itu juga ya nggak peduli sama lo juga. Yang mereka peduli itu cuman hasil. Attitude responsibility itu powerful banget ya. Karena dia itu ambil alih kendali. Kalau lo nyalahin luar, lo jadi korban powerless. Tapi kalau lo mau bertanggung jawab ya ambil tanggung jawab.
lo kan jadi pilot, lo yang pegang kendali. Jadi mulai detik ini ya, buang jauh-jauh attitude nyalahin, ganti dengan bagian saya yang salah apa ya yang bisa gue perbaiki ya. Karena itu adalah doa yang paling kuat untuk menuju kesuksesan. Oke, sekarang gua serahin ke lu semuanya ya. Lu terserah mau jadi ayam di kandang atau lu jadi elang yang menguasai angkasa ya. Pilihannya itu ada di lu sendiri. Gua minta sawas, gua ingetin ya. Attitude lu itu menentukan ketinggian lu. So fix your attitude and watch your life take off.